Perhatian, Kapten diam-diam menuangkan jus ke dalam sebotol anggur. Ada 100 penumpang di pesawat itu. Tidak ada yang tahu. Dia kemudian menghabiskan jus alkohol. Kembali ke kokpit, dia menyerahkan pesawat itu kepada wakil kapten. Kemudian kenakan penutup mata untuk tidur. Langkah ini menyebabkan wakil kapten membeku. Tapi kepala pelayan tetap tenang. Dia bilang dia selalu begitu. Tidak apa-apa untuk menjadi akrab. Untungnya, pesawat selalu tiba dengan selamat. Tapi saat wakil kapten mendarat, tiba-tiba goncangan yang kuat membuat para penumpang panik. Wakil kapten kehilangan kendali. Hanya kapten yang baru saja bangun tidur yang tetap tenang. Dia meminta pramugari untuk memberitahu penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman mereka. Saat Anda mengemudi, pesawat tiba-tiba ditekan dekat ke tanah. Kapten dengan cepat menyesuaikan setir. Kurangi gesekan. Kemudian buka harga untuk menurunkan tanah untuk mempersiapkan pendaratan. Tapi pesawat masih mengarah ke bawah. Pendaratan langsung tidak mungkin. Saat ini pesawat berada kurang dari 2000 meter di atas tanah. Terlihat jelas di bawah. Di bawah ini adalah area perumahan. Kapten telah dilatih. Bahkan jika pesawat jatuh, juga harus menghindari area pemukiman. Saat-saat berbahaya, sang kapten melakukan aksi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Apa yang kita lakukan? Mengapa saya harus turun? Kita harus turun, mengerti? Apa katamu? Untuk menghentikan penurunan, pesawat harus berputar balik. Pesawat bergetar. Aksi ini membuat semua orang berteriak. Bahkan ada anak yang tidak memakai tali. Jatuh ke lantai. Tapi operasi ini membuat pesawat stabil. Pesawat meluncur turun. Tetapi membuat pesawat mendarat sangat sulit. Kapten memutuskan untuk mendarat di tempat terbuka terdekat. Kemudian dia memutar pesawat. Di depan adalah gereja. Di bawah ini adalah sekelompok orang yang memulai ritual. Sebagai perpisahan untuk mereka, kapten berbalik untuk menghindar. Tapi sayapnya masih meniup atap. Lalu mendarat di rerumputan. Saat kapten menoleh ke belakang, penjaga pantai telah tiba. Bisa melihat, pesawat mogok, ekornya terbakar. Untungnya, kapten meninggalkan tangki minyak. Jadi jangan meledak. 102 penumpang dan pramugari. Ada 96 orang hidup. Tindakan kapten menyelamatkan pesawat. Wartawan melaporkan, dia menjadi pahlawan. Tapi masalah juga datang. Tim investigasi menemukan 2 botol anggur kosong. Penerbangan ini pendek, tidak ada layanan pengiriman. Oleh karena itu, paparan alkohol hanya terbatas pada personel pesawat. Tes darah, ada 4 anggota staf yang tidak memiliki alkohol. Dan ada alkohol di kapten dan pramugari dalam kecelakaan itu. Jika ini kekerasan, dia akan didakwa dengan pembunuhan. Setidaknya waktu penjara, dan perusahaan pesawat bangkrut. Jadi perusahaan meminta kapten dalam pertemuan itu. Ini harus disembunyikan. Mereka ingin memproses laporan kapten. Ini sangat sederhana. Sebuah perusahaan penerbangan besar. Alasannya karena peralatan di rumah sakit sudah tua. Hasil tes tidak benar. Kemudian kapten datang untuk mencari wakil kapten dan kepala pramugari. Berharap mereka menyembunyikan ini, karena keduanya juga mencium bau alkohol. Aku benci kalau kapten minum alkohol, tapi dia tetap menyelamatkan mereka. Jadi saya juga setuju untuk membantunya. Saksi meyakinkan, untuk saat ini terima saja. Salahkan pramugari atas kecelakaan itu. Bagaimanapun, orang mati tidak dapat berbicara. Pertemuan dimulai. Penyelidik menunjukkan rasa hormat kepada kapten. Mereka menemukan 10 pilot berpengalaman. Simulasikan kecelakaan. Semua pesawat terbakar. Ini membuktikan bahwa kapten adalah pahlawan. Semua orang bertepuk tangan. Kemudian gambar itu keluar lagi. Atestasi disebabkan oleh sayap pesawat, bukan oleh orang. Kemudian ajukan 3 pertanyaan kepada kapten. Apakah Anda minum alkohol sebelum terbang? Jangan minum. Jadi apa yang Anda minum saat terbang? Tidak. Oke. Kalimat terakhir. Menemukan 2 botol anggur di pesawat. Jadi karena pramugari mengalami kecelakaan, hanya berbohong lagi. Kemudian kapten melarikan diri. Teruslah menjadi pahlawan. Namun kali ini sang kapten tidak menjawab dengan tegas. Dia melihat foto pramugari. Mata basah. Pramugari mengalami kecelakaan. Benar-benar untuk bayi. Jangan memakai sabuk pengaman di pesawat terbang. Dia menyelamatkannya harus berkorban. Sekarang juga pahlawan. Jika Anda menyalahkan kebiasaan minumnya, adalah dia meninggal tanpa menutup matanya.
Kalau dipikir-pikir, dia mengaku minum. Apalagi tidak hanya hari itu, tapi setiap hari. Selesai berbicara, dia merasa lega. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kecelakaan ini, Kapten benar-benar seorang pahlawan. Tapi hukum, tidak ada penebusan dosa.